Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirunisa Hanifah dengan NIM 220431113 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kepailitan yang terdiri dari materi tentang kepailitan serta PKPU. Kita mulai saja dengan materi kepailitan. Pailit dapat diartikan bangkrut atau dapat diartikan debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang karena tidak mampu. Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau Undang-Undang Kepailitan, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Ada 4 asas tentang kepailitan, yaitu asas keseimbangan usaha, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, serta asas integrasi. Yang pertama adalah asas keseimbangan usaha. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan. Yang kedua adalah asas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga adalah asas keadilan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. Yang keempat adalah asas integrasi. Dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum material merupakan kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata acara perdata nasional. Selanjutnya adalah dasar hukum dari kepailitan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusia. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Yang kelima adalah pasal-pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1131 sampai 1134, serta beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, pasar modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Pasar modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Yayasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, serta Koperasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Selanjutnya adalah syarat yuridis agar suatu debitur dinyatakan pailit. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, ada beberapa syarat agar debitur dinyatakan pailit. Yang pertama adalah adanya debitur yang tidak membayar hutang. Yang kedua adanya lebih dari satu kreditur. Yang ketiga adanya lebih dari satu hutang. Yang keempat adalah minimal satu hutang sudah jatuh tempo. Yang kelima, minimal satu hutang sudah dapat ditagih, serta pernyataan pailit diputus oleh pengadilan niaga. Pihak yang dapat menyatakan dan melakukan kepailitan adalah kreditur, Kejaksaan demi Kepentingan Umum, Bank Indonesia, serta Badan Pengawas Pasar Modal. Selanjutnya adalah tujuan kepailitan. Tujuan utama dari kepailitan sendiri adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai haknya masing-masing. Baiklah, selanjutnya adalah tata cara permohonan kepailitan. Ada 3 tata cara agar kepailitan dapat diajukan. Yang pertama yaitu diajukannya secara tertulis oleh seorang advokat. Yang kedua, dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa panitia pengadilan setelah menerima permohonan itu melakukan pendaftaran dengan memberikan nomor pendaftaran dan kepada pemohon diberikan tanda buku tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, setelah hari persidangan ditetapkan, para pihak
pemohon dan termohon dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan kepilitan. Pemeriksaan harus dilaksanakan paling lambat 20 hari sejak permohonan didaftarkan di kepanitiaan. Selanjutnya adalah akibat hukum putusan kepilitan. Ada 3 akibat, yaitu yang pertama adalah debitur kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Yang kedua, pengurusan harta benda tersebut beralih tangan ke kurator atau balai harta peninggalan. Dan yang ketiga, tidak semua harta benda akan beralih penguasaan atau pengurusan ke balai harta peninggalan. Yang termasuk ke yang ketiga ini adalah benda, termasuk hewan, perlengkapan alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapan yang digunakan oleh debitur dan keluarganya, serta bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya. Yang kedua adalah segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri, sebagai penggajian atas suatu jabatan atau jasa, upah, uang, dan tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas, serta uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah. Materi selanjutnya adalah PKPU. Penundaan kewajiban pembayaran hutang atau yang disingkat dengan PKPU adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutang-hutang dengan memberikan rencana perdamaian terhadap seluruh atau sebagian hutang, termasuk apabila perlu merestrukturisasikan hutang tersebut. Dasar hukum PKPU sendiri yaitu adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 222 Ayat 2 yang menyatakan debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan pembayaran hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran hutang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang dapat mengajukan PKPU yaitu debitor, kreditor, serta Bank Indonesia. Dalam hal debitor adalah bank. Selanjutnya adalah syarat-syarat mengajukan PKPU. Ada 6 syarat. Yang pertama, mengajukan surat pengajuan kepada pengadilan niaga. Surat pengajuan ini harus ditempelkan materai yang berlaku, tersusun rapi sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik. Yang kedua, membuat surat kuasa pada kuasa hukum. Kuasa hukum akan bertugas untuk mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran hutang. Anda harus membuat surat kuasa yang berisi pemberian kekuasaan kepada seorang kuasa hukum untuk melakukan pengajuan ke pengadilan. Yang ketiga adalah menyiapkan izin advokat yang sudah sah. Maksudnya sah adalah izin tersebut sudah dilegalisir oleh pihak yang punya wewenang. Yang keempat, menyiapkan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan menjadi bukti bahwa Anda benar-benar membutuhkan keringanan dan bantuan. Bisa dilampirkan laporan keuangan dari beberapa periode yang lalu. Yang kelima, melampirkan sisa utang dan identitas mengenai kreditur. Sisa tagihan hutang harus dihitung dengan benar bersamaan dengan data lengkap tentang kreditur yang meminjam uang kepada Anda. Dan yang terakhir adalah melampirkan rencana perdamaian. Rencana perdamaian ini harus dibuat sebelum pengajuan yang isinya mau membayar seluruhnya atau hanya sebagian kepada kreditur. Selanjutnya adalah proses permohonan PKPU. Yang pertama, dalam jangka paling lambat 3 hari, pengadilan harus mengabulkan permohonan untuk sementara dengan memberikan izin penundaan pembayaran. Pengadilan akan mengangkat hakim pengawas dan seorang atau lebih pengurus yang bersama-sama. Debitur akan mengurus kepentingan debitur dan krediturnya. Yang kedua, pengurus wajib mengumumkan keputusan penundaan kewajiban pembayaran hutang sementara dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim negara. Serta yang ketiga adalah diadakan sidang untuk pemungutan suara untuk memutuskan apakah penundaan kewajiban pembayaran hutang tersebut dikabulkan atau ditolak. Selanjutnya ada akibat PKPU. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM dalam hal debitur adalah perusahaan efek,
bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang kedua, Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Dengan dikabulkannya permohonan PKPU sementara, maka berlakulah hal-hal berikut. Yang pertama, selama PKPU berlangsung, terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pilot. Yang kedua, diangkat seorang hakim pengawas yang tugasnya mirip dengan hakim pengawas dalam kepailitan. Yang ketiga, diangkatnya seorang atau lebih pengurus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kekayaan debitur. Yang keempat, debitur tetap dapat melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan atas kekayaannya, asalkan mendapat persetujuan pengurus. Serta yang kelima, tindakan debitur atas kekayaannya tanpa persetujuan pengurus adalah tidak mengikat kekayaannya. Selanjutnya adalah berakhirnya PKPU. Ada 3 kehendak atas berakhirnya PKPU. Yang pertama yaitu atas permintaan hakim pengawas, yang kedua atas permintaan satu atau lebih kreditor, serta yang ketiga adalah atas prakarsa pengadilan niaga. Yang termasuk dalam atas permintaan hakim pengawas, yang pertama, debitor. Selama waktu PKPU bertindak dengan itikat buruk melakukan terhadap hartanya, debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya. Yang kedua, debitor melakukan pelanggaran pasal 240 ayat 1 UUK. Yang ketiga, debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau sesudah PKPU diberikan. Yang keempat, sama waktu PKPU, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU. Serta yang kelima, keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari PKPU serta perbedaan PKPU dengan pilot. Ada 2 jenis PKPU, yang pertama PKPU sementara, dan yang kedua adalah PKPU tetap. PKPU sementara yaitu adalah PKPU yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga dan biasanya berlaku selama 45 hari semenjak putusan hakim dibacakan. Di sini pihak debitur diberikan penangguhan pembayaran, tapi tidak lepas dari kewajibannya. Pihak debitur harus membuat dan mengeksekusi perencanaan perdamaian untuk melunasi hutang yang skema sesuai kesepakatan dengan kreditur. Yang kedua adalah PKPU tetap. Jenis penundaan kewajiban pembayaran hutang tetap biasanya dikeluarkan jika debitur sampai batas waktu yang ditentukan belum mampu menyediakan rencana perdamaian dan mengeksekusinya. Putusan sebelumnya tetap berlaku maksimal 270 hari. Jika dalam waktu tertentu pihak debitur dan kreditur belum bisa mengeluarkan kata sepakat, maka pengadilan niaga bisa mengeluarkan keputusan pilot pada pihak debitur. Selanjutnya adalah perbedaan PKPU dengan pilot. Dari materi yang kita bahas, terdapat 3 perbedaan, yaitu yang pertama perbedaan pada aset debitur yang dikelola, yang kedua perbedaan waktu dalam pengambilan keputusan, serta yang ketiga adalah perbedaan waktu dalam menyelesaikan masalah. Perbedaan pada aset debitur yang dikelola dimaksudkan yaitu dalam PKPU, aset yang dimiliki oleh debitur akan dikelola agar bisa membayar hutang. Sedangkan pada pilot, aset debitur yang ada akan diarahkan untuk membayar keseluruhan hutang yang tersisa. Yang kedua adalah perbedaan waktu dalam pengambilan keputusan. PKPU bisa diajukan oleh kreditur yang harus diputuskan maksimal 20 hari. Sedangkan jika debitur yang mengajukan permohonan, maka pengambilan keputusan harus dilakukan maksimal 3 hari. Sedangkan dalam pilot, keputusan dari permohonan akan diumumkan maksimal 60 hari setelah berkasnya masuk. Dan yang ketiga adalah perbedaan waktu dalam menyelesaikan masalah. Untuk pilot, jangka waktu penyelesaian masalah tidak memiliki batasan waktu yang jelas. Sedangkan dalam PKPU harus diproses sampai selesai dengan jangka waktu tidak bisa lebih dari 270 hari. Baiklah, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.